Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Kepada yang terhormat jamaah pondok kita, semoga kita sekeluarga sehat walafiat, keberkahan rizki dan dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat di dalam menjalankan agama, mengarungi dunia, dan selamat hingga akhirat kelak. Agenda malam Sabtu, malam ke-3 Muharram 1442 Hijriah, 21 Agustus 2020. Ngaji malam ke-7 Kitab Safinatun Najah, yang kedua tanya jawab. Bismillah, mari persiapkan diri kita untuk menyebut ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi niatan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kepada Kang Yus kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Yang kami hormati jamaah pondok kita pada pengajian kitab Safinatun Najah. Alhamdulillah, pada hari ini, hari Jumat malam Sabtu, tanggal 21 Agustus tahun 2020, bertepatan dengan tanggal 3 Muharram tahun 1442 Hijriah. Kita akan melanjutkan kembali pengajian kitab Safinatun Najah pada pasal furudul wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila arwah jami' ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa abaihi wa ummahatihi wa azwajihi wa alihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi wa tabi'in wa tabi'at tabi'in wal awliya'i wa syuhada'i wa salihin wal musannifin wal ulama'il 'amilin wa nakhusu khassatan tammatan ila hadrati sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa ila hadrati jami'il a'immatil arba'ah al-mujtahidin wa nakhusu khassatan tammatan ila hadrati musannifi hadzal kitab Syekh Al-Imam Al-Alim Al-Fadil Salim bin Sumar Al-Hadrami والشيخ أبي عبد المعطي محمد نووي الجاوي وإلى حضرة جميع مشايخنا خصوصا شيخنا ميمون الزبير شيخنا عبد الرحيم أحمد شيخنا فقيه إمام شيخنا جنيدي أنس شيخنا الحبيب هب بن محمد بن عمر بن يحيى اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأعلي درجاتهم في الجنة وأعد علينا من أسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم وكراماتهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اغفر لي ولوالدي آمين.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun furudul wudu'i. Pada pertemuan yang lalu pasal tentang bersuci dari buang air kecil ataupun buang air besar, namun media ataupun alat yang digunakan untuk bersuci bukan air, namun memakai media batu. Ini sebagai alternatif jika misalkan kita berada di suatu tempat yang di situ kekurangan air, maka untuk bersucinya bisa menggunakan batu. Kalau cebok dengan air diistilahkan dengan istinja, maka cebok dengan menggunakan batu disebut dengan istijmar. Sekali lagi, istijmar. Di istijmar itu bersuci dengan menggunakan batu. Dan secara umum bahwa batu yang digunakan untuk beristijmar menggunakan minimal 3 batu, lalu batunya batu suci, dan batu tersebut bisa mencongkel najis. Oleh karena itu kemarin juga dijelaskan, pemaknaan batu itu bisa pula dengan menggunakan media yang lain yang sama hukumnya dengan batu, dengan beberapa persyaratan, diantaranya bendanya itu adalah benda yang keras, bisa mencongkel najis, bisa menghilangkan najis, dan bukan sesuatu yang dimuliakan. Baik, sahabat-sahabat pondok kita yang dimuliakan Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasal. Faslun utawi iki iku fasal. Furudul wudu'i utawi piro-piro fardune wudu. Jadi pada fasal ini adalah fasal yang menerangkan tentang berwudu setelah kemarin bersuci dari najis, lalu masuk pada syarat untuk keabsahan sholat selanjutnya, yakni harus punya wudu. Lah tentu berwudu itu harus ada fardu-fardunya. Harus ada fardu-fardu. Fardu itu artinya yang wajib dilakukan. Nanti ada sunnah-sunnah wudu. Dalam fasal ini adalah fardu-fardu wudu. Furudul wudu'i utawi piro-piro fardune wudu. Iku sittatun ana 6. Iku sittatun ana 6. Bahwa fardu berwudu itu ada 6. Fardu berwudu itu ada 6. 6 fardu wudu. Al-awwalu utawi kang pertama. Al-awwalu utawi kang pertama iku an-niyatu, niat.
Al awwalu utawi kang pertama iku an-niyatu niat. Fardu wudu yang pertama adalah niat. Ini berdasarkan hadis innamal a'malu binniyat, bahwa keabsahan suatu amal itu tergantung niat. Jika amal disertai dengan niat, maka amal tersebut menjadi sah. Dan jika sebuah amal ibadah tidak disertai dengan niat, maka otomatis amal ibadah tersebut tidak sah. Kapan ataupun pertama niat apa? Niat menghilangkan hadas. Niat menghilangkan, niat berwudu, niat menghilangkan hadas, dan fardu karena Allah. Yang kalau diungkapkan, kalau dibacakan, nawaitul wudu'a li rafa'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Nawaitul wudu'a li rafa'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Yang kalau diterjemahkan, saya niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Jadi kalau ada seseorang misalkan tidak bisa membaca niat dengan bahasa Arab, bisa dengan terjemahnya yang dilakukan di hati, dilakukan di dalam hati. Nawaitul wudu'a, saya niat berwudu, li raf'il hadatsil asghari, karena untuk menghilangkan hadas kecil, fardhan lillahi ta'ala, fardu karena Allah Ta'ala. Lalu kapan niat berwudu? Kalau niat sholat itu dilakukan pada saat mengucapkan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Di situ niat, saya niat sholat zuhur. Maka dalam hal niat berwudu pun harus dilakukan pada saat atau bersamaan dengan mengusap bagian dari wajah. Mengusap bagian dari wajah. Niat ini menjadi sebagai sebuah keharusan dalam sebuah ibadah untuk menentukan sahnya ibadah tersebut. Nah, tentu terlebih kalau berwudu, ya, kalau berwudu itu pasti menggunakan air, terlebih pada saat berwudu niatnya itu bersamaan dengan membasuh muka, maka niat dilakukan di dalam hati. Niatnya dilakukan di dalam hati. Asani utawi kang kaping loro iku ghuslul wajhi, masuhi rai, masuhi wajah. Iku ghuslul wajhi, masuhi wajah. Yang kedua, rukun wudu atau fardu wudu yang kedua adalah membasuh muka. Pertama niat, kedua membasuh muka. Nah, niat dilakukan bersamaan dengan membasuh muka.
Jadi niat berwudunya itu pada saat ketika kita berwudu kan biasanya misalkan melakukan berbagai kesunahan, cuci tangan. Ini belum masuk fardu wudu, masih kesunahan. Sambil bismillahirrahmanirrahim, cuci tangan, kemudian berkumur. Itu masih kesunahan berwudu. Artinya, kalaupun tidak dilakukan, berwudunya tetap sah. Termasuk habis itu kemudian istinsyak, misalkan, atau kalau kita biasa gini, itu juga cukup. Namun kalau mengikuti sunnah dari Kanjeng Nabi, harusnya dengan istinsyak. Istinsyak itu menghirupkan air ke hidung, diambil, ya, dibersihkan. Ya, memang kalau tidak terbiasa, biasanya pedas di hidung. Tapi kalau sudah terbiasa, tidak. Ya, istinsyak. Mulai dari membaca Bismillahirrahmanirrahim sambil mencuci tangan, termasuk mencuci tangannya, berkumur 3 kali, kemudian istinsyak kayak tadi 3 kali, itu masih berupa kesunahan wudu, belum masuk ke fardu wudu. Saya ulangi, artinya bahwa kalau 3 hal ini tidak dilakukan, misalkan ada orang berwudunya langsung membasuh muka saja, datang ke tempat wudu kemudian langsung itu tetap sah karena fardu wudu itu dimulai dari membasuh muka. Tentu niatnya yang dilakukan bersamaan dengan membasuh muka. Niat dilakukan bersamaan dengan membasuh muka. Pada saat kita ngambil air, kemudian biur. Lah di sini biur. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhillahi ta'ala. Sambil diratakan di muka. Boleh tidak harus dari atas. Misalkan ada orang berwudu, basuh mukanya dari bawah dulu. Nawaitul wudu'a, boleh. Ataupun di tengah-tengah. Yang penting pada saat membasuh muka pertama kali. Itulah di situ nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhillahi ta'ala. Basuh muka. Muka yang wajib dibasuh itu batasannya mana? Di syarahnya dijelaskan, wa huwa ma baina manabiti sya'ri ra'sihi wa tahta muntaha lihyatihi. Bagian dari muka yang wajib terbasuh ketika berwudu itu, kalau memanjang, itu mimbaini manabit sya'ri ini. Manabit, tempat tumbuhnya rambut. Ya, kalau memanjang sampai dengan muntaha lihyaihi. Jadi pertemuan 2 rahang. Ini rahang. Nah, pertemuannya di sini ya. Ini tempat ditumbuhin jenggot ini. Namun tahalihnya. Nah, ini antara ini sampai sini. Kemudian kalau melebar, bainal udhunaini, ini sampai ini. Jadi ini melebar, kemudian ini sampai ini. Jadi kalau dilingkar itu seperti ini. Ya, ini terus ya ini. Telinga ini harus kena nih, bagian ini, terus ini, terus ini.
diratain. Wa ma baina udhunaini faminhu syu'uruhu. Lah termasuk bagian dari wajah adalah bulu-bulu yang tumbuh di wajah. Kal hajibaini alis. Ya, bulu alis, rambut alis. Wal ahdab, apa namanya? Bulu mata. Lalu wasyaribaini, apa namanya? Kumis, syarib. Wal idharaini, idhar ya. Semua bulu-bulu yang tumbuh di wajah itu harus pula terbasuh air. Fayajibu ghuslu zahiri hadhihi syu'ur wa batiniha ma'al basharah allati tahta. Dua alis, kemudian kelopak mata, kumis, idar, itu luar dalam dari dan kulit-kulit yang ditumbuhinya itu juga harus terbasuh air. Wa in kasufat, meskipun tebal. La batinil kathif al kharij anhu, selama masih di wajah, ya. Wa ammal lihyah wal 'aridaini fa in khaffa wajaba ghuslu zahirima. Kalau rambut jenggot ya, rambut jenggot, kemudian rambut bewok, cambang, ini ada penafsilan, ada perincian. Fa in khaffa wajaba ghuslu zahirihima wa batinihima ma'al basharah allati tahta. Kalau jenggot dan jenggot dan cambang ini tipis, ya, jenggot dan bewok ini tipis, maka wajib luarnya, dalamnya, kulit yang ditumbuh rambutnya itu harus terkena air. Kalau jenggot sama bewok ini tipis. Wa in kathufa wajaba ghuslu zahirihima. Tapi kalau jenggot dan bewok atau cambang ini tebal, maka hanya kewajiban yang luarnya saja. Artinya enggak sampai dalam-dalamnya, kalau memang tebal. Ukuran tebal dan tipis itu, ya, ukurannya adalah ketika saya berkomunikasi dengan lawan bicara saya itu tahu kulit-kulitnya masih kelihatan, itu berarti tipis. Tapi kalau lawan bicara saya melihat jenggot saya ini kulitnya tidak terlihat, ini berarti tebal. Sekali lagi saya ulangi, ukuran dikatakan tipis atau tebal itu ukurannya adalah lawan bicara kita yang ada di depan kita. Kalau lawan bicara kita melihat jenggot kita, kulit yang ditumbuhi jenggot kita masih kelihatan, berarti tipis. Tapi kalau lawan bicara kita tidak lagi bisa melihat kulit yang ditumbuhi
jenggot, maka itu dikatakan tebal. Apa perbedaannya nanti? Perbedaannya itu pada kewajiban. Kalau tadi kumis, alis, bulu mata, tipis ataupun tebal, wajib terbasuh air. Wajib luar dalam kulit yang ditumbuhi kumis, baik tipis ataupun tebal, wajib semuanya terkena air. Tapi kalau jenggot sama cambang ditafsir. Kalau tipis wajib terkena semua, kulitnya semua luar dalamnya. Tapi kalau tebal hanya kewajiban membasuh luarnya saja. Illa idza kana limra'atin wa khunsa, kecuali jenggotnya, bewoknya perempuan, tipis ataupun tebal wajib dibasuh, wajib terkena air. Linudrati tadi memang ada, ya ada, tapi tidak 1001 orang, ya, tidak 1001. Ada perempuan punya jenggot tebal misalkan, ataupun jambangnya dipelihara 1001, maka hukumnya kalau bagi perempuan ataupun khunta yang waktu itu sudah saya jelaskan, luar dalam harus terkena air, tipis ataupun tebal. Tapi kalau bagi laki-laki tadi ada tafsir. Qala as-Sayyid al-Marghini wa yajibu ghuslu juz'in min mulaqil wajhi min sya'inil jawanib idh la ma la yatimmul wajib illa bihi fawajib. Kata Sayyid al-Marghini, ini bagian wajah atau bagian yang menempel di wajah ataupun pinggir-pinggirnya wajah yang menempel di wajah itu pun juga harus terkena air. Harus terkena air. Jadi kalau misalkan ini ya yang menempel di pinggir-pinggir ini, ya yang menempel di pinggir ininya juga wajib terkena air. Baik. Yang kedua, as-salisu utawi kang kaping telu. As-salisu utawi kang kaping telu iku ghuslul yadaini, masuhi tangan loro, ma'al mirfaqaini ing dalam sertane sikut loro. Iku ghuslul yadaini, masuhi tangan loro, ma'al mirfaqaini ing dalam sertane sikut loro. Fardu wudu yang ketiga adalah membasuh kedua tangan sampai kedua siku. Namun disunnahkan dilebihi sedikit. Jadi kalau misalkan tadi kewajibannya itu ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini ini sampai siku. Tapi sunnah bahkan yang menempel di siku itu wajib terkena air. Yang menempel ini. Lah sunnah dilebihkan lebih atas. Ya, sunnah dilebihkan lebih atas supaya lebih sempurna. Lebih sempurna. Dua siku. Au qadrihima inda faqtihima, atau perkiraan siku bagi na'udzubillah misalkan ada orang yang dilahirkan mulai dari semenjak lahir di dunia ini dia tidak memiliki siku, jadi tangannya itu lurus saja. Batasan sikunya itu kira-kira orang normal semana, ya sebatas mana di situlah. Bagi orang yang tidak punya siku. Wa yajibu ghuslu ma 'alaihima min sya'rin wa ghairihi.
termasuk yang harus dibasuh terkena air, harus dibasuh kena air, itu apapun yang tumbuh di atasnya. Ya, misalkan ada orang rambut, tangannya ada rambutnya tebal, nah rambut ininya pun juga harus terkena air. Atau misalkan ada orang yang na'udzubillah min dzalik, di tangannya itu ada daging tumbuh, maka daging tumbuhnya itu juga harus terkena air semuanya. Ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini. Warrabi'u utai kang kaping papat isku mashu syai'in. Warrabi'u utai kang kaping papat iku mashu syai'in. Ngusap sewiji-wiji minar roksi saking sirah. Arrabi'u utawi kang kaping papat iku mashu syai'in ngusap sewiji-wiji minar roksi saking sirah. Arrabi'u tai kang kaping papat isku masku syai'in ngusap sewiji-wiji minar roksi saking sirah. Fardu wudu yang keempat adalah mengusap bagian dari kepala. Ini bagian dari kepala. Jadi dalam mazhabnya Imam Syafi'i cukup sebagian dari kepala itu terusap air. Ya, terusap air itu sudah cukup. Beda dengan mazhab yang lain, termasuk mazhabnya Imam Hanafi, itu tidak cukup dengan mengusap, harus mengguyur. Ya, bedakan dengan mengusap. Kalau mengusap itu ya diusap air plak. Nah, misalkan, makanya di sini dijelaskan dulu. Mengusap sebagian dari kepala, ya, termasuk walau ba'da sya'ratin au qad roha minal basyarah, meskipun sebagian rambut, bahkan di keterangan ini walau sya'ratan wahidatan, meskipun yang terusap itu satu rambut, gitu. Misalkan air cukup. Atau orang tidak punya rambut, berarti bagian dari kepalanya itu. Misalkan ada orang di sini ada rambut, tapi di sini misalkan dicukur tipis, kayak cukuran Kim Jong Un tuh ya, segini. Nah di sini kan bagian dari kepala, nah, kan? Ya, cukup ke air, plak, kemudian di sini, boleh, cukup. Atau tadi rambut, selama rambut yang masih dalam batas-batas kepala. Ini batas kepala kan ini ya. Di rambutnya itu masih di sini. Nah ini batas kepala. Sehingga kalau misalkan ada orang rambutnya panjang, nah, pas ngusap bagian dari kepala, ngusapnya rambut yang di sini. Nggak sah. Harus rambut yang diusap itu rambut yang belum terjurai, masih rambut yang di sini. Ya, masih di sini. Jadi misalkan kayak saya nih rambutnya sudah lewat dari kepala, ya, gini misalkan. Terus saya pas ngusap wajah, ngusap sebagian dari kepala, ini yang ngusapnya yang ini. Nggak sah, tidak sah. Harus rambut yang tumbuh masih di batas-batas kepala. Masfur syai'in minar ra'si, musab sebagian dari kepala. Wal al-khamisu tai kang kaping 5 iku ghuslur rijlaini, masuhi sikil loro ma'al ka'baini ing dalam sertane mata kaki loro. Al-khamisu tai kang kaping 5 iku ghuslur rijlaini, masuhi sikil loro ma'al ka'baini ing dalam sertane kiong tu mata kaki, kiong loro.
termasuk juga kalau misalkan ada orang tidak memiliki mata kaki, ya perkiraan kira-kira kalau orang normal mata kakinya di mana, ya di situ membasuh kedua kakinya. Namun sunnahnya adalah dilebihkan. Sebab nanti di akhirat nanti semua anggota tubuh yang juga anggota wudhu itu nanti akan bersinar. Ghurran muhajjalin, dua tangan, kedua kaki jadi bertambah. Nanti misalkan orang wudhunya sampai sini, nanti bersinarnya sampai sini. Kaki misalkan setiap orang berwudhu, kita berwudhu kemudian basuhnya sampai lutut misalkan, maka nanti bersinarnya sampai lutut. Ghurran muhajjalin. Ya, basuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. As-sadisu utai kang kaping 6 iku at-tartibu iku tertib. At-tartibu tertib, berurutan. Berurutan itu maksudnya adalah mendahulukan yang awal, ya menomor duakan yang nomor 2, berurutan. Ya, ini berwudu ataupun anggota-anggota wudu dan tata cara, artinya dan urutan-urutannya berdasarkan ayat Al-Quran, idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Nah, penyebutan di ayat tersebut lebih awal, lalu tangan nomor 2, nomor 3 kepala, dan nomor 4 adalah kaki. Ini menunjukkan bahwa urutan itu sebagai urutan ketentuan membasuh dan melakukannya. Itulah yang dinamakan dengan tartib berurutan. Dan di antara kesunahan berwudu banyak sekali. Di sini dijelaskan ada membaca basmalah, bersiwak, lalu membasuh kedua tangan, berkumur, istinsyak, lalu mengusap seluruh kepala. Kalau tadi kan yang fardunya hanya sebagian. Nah, sunnah kalau semua kepala, semua rambut diusap semua. Kemudian tayamun itu mendahulukan anggota yang kanan. Jadi ketika membasuh tangan, ya kanan dulu baru kiri gitu ya. Kanan dulu baru kiri, itu at-tayamun, sunnah juga, sunnah itu. Kemudian wal mualat, secara terus menerus, lalu waddalku, menggosok-gosok tangan. Itu ad-dalku itu juga sunnah, gosok-gosok. Wat-tathlith, selalu di setiap gerakan 3 kali. Basuh kedua tangan 3 kali. Mengusap sebagian dari kepala 3 kali. Membasuh muka 3 kali. Membasuh kedua kaki 3 kali. Itu juga sunnah. Dan membaca doa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. 6 hal inilah disebut dengan fardu wudu, yakni niat, lalu membasuh muka, membasuh kedua tangan, mengusap sebagian dari kepala, dan membasuh kedua kaki serta adapun mengusap telinga, ini termasuk sunnah wudu, dilakukan sempurna, tidak dilakukan tetap sah. Baik, itu Mas Ari yang bisa disampaikan pada pasal furudul wudu. Mangga sebelum ditutup, barangkali ada hal-hal yang perlu disampaikan. Terima kasih Mas Ari. Mangga. Terima kasih.
pada jamaah dipersilakan untuk bertanya. Sebelumnya mic-nya dihidupkan kembali. Ada 2 pertanyaan ini, Ayus. Pertama, wudhu itu kan bisa dengan air, bisa dengan tayamum ya. Baik. Mengapa pada tayamum tidak full seperti wudhu dengan air, padahal semuanya bisa dilakukan dengan tayamum? Ya, ya kan? Kenapa kok ada lebih ringan dengan sebagian anggota yang disebutkan dari yang dengan air itu yang pertama sih. Yang kedua, ada yang tanya juga, ini titipan, katanya ada keringanan bagi ABRI yang membasuh sepatu bootnya saja. Ya, benar ya. Itu maksudnya bagaimana? Itu sih yang mungkin dia ingin meyakinkan saja sih, dia sudah pernah dengar tapi ingin memastikan apa iya bisa apa gimana gitu. Penjelasannya lebih detailnya. Udah sih, ada pertanyaan dua. Mungkin nanti yang lainnya nyambung. Baik, Pak Sari. Pertama pertanyaan tentang tayamum. Tayamum itu adalah pengganti darurat, ya, pengganti darurat dari berwudu. Jadi bukan utama. Yang pertama itu bukan utama itu berwudu. Sehingga pengganti darurat itu tentu tidak harus sama dengan utama. Dan yang paling penting lagi, kalau berwudu itu dia menghilangkan hadas. Beda dengan tayamum. Kalau tayamum tidak menghilangkan hadas. Kapan-kapan ada air, ya, pada jenis tayamum yang karena tidak ada air, maka dia harus mengulangi dengan berwudu dan mengulangi sholatnya. Kalau memang tayamum karena tidak ada air, karena niatnya saja bukan lirafil hadath, nawaitu tayammuma listibahati, saya niat tayamum supaya bisa diperbolehkan melaksanakan sholat, bukan lirafil hadath. Beda dengan wudu. Kalau wudu itu menghilangkan hadas, makanya sampai anggota-anggotanya disebutkan secara detail dalam Al-Quran. Begitu, Mas Ari. Kalau tayamum tidak. Tayamum itu kan pengganti darurat ketika dalam keadaan tidak ada air. Dalam kasus tidak ada air dan pada suatu saat nanti akan ada air, itu sholatnya harus diulangi, Mas Ari. Harus berwudu lagi, kemudian sholat lagi, ya, i'adatus sholat, mengulangi sholat yang pada saat itu dilakukannya dengan tayamum. Begitu, Mas Ari. Untuk pertanyaan yang kedua, TNI ya, TNI nanti insya Allah ada pasalnya sebenarnya, namanya masul khuffaini, ya, cukup mengusap 2 mujah, ya, mujah kalau dalam bahasa ya, atau kaos kaki dengan berbagai persyaratan-persyaratannya. Ya, tentu nanti kita bicara lebih panjang di pasalnya tersendiri aja, masul khuffaini. Itu, Mas Ari, barangkali ya, karena ya memang ada beberapa kaul yang beberapa pendapat yang menyamakan hukum sepatunya TNI itu dengan mujah. Seperti itu, Mas Ari, nanti kita bahas lebih lanjut. Memang ada yang memperbolehkan. Baik, Mas Ari. Ya, terima kasih.
Mas Okta mau bertanya, dipersilakan kalau mau bertanya. Atau Pak Kirna barangkali mau bertanya. Ada di chat, Kak Oh, Ari. oh ya, sebentar. Pak Kirna tanya, apakah tayamum bisa dipakai untuk beberapa waktu sholat fardu? Oh iya. Jadi jatahnya tayamum itu hanya satu kali sholat fardu. Jatah satu tayamum, ya jatah satu tayamum itu hanya satu kali sholat fardu. Tapi kalau sholat sunnah bisa dilakukan berapa kali saja. Kalau tayamum, sholat fardu hanya tayamum hanya satu kali sholat fardu. Itu Mas Arif. Misalnya saya tayamum itu di waktu sholat asar. Sholat Betul. tayamum sholat asar untuk satu fardu ya. Saat sholat maghrib saya ini bertemu dengan air. Apakah sholat asarnya diulang apa gimana? Pada saat sholat asar tadi, Pakai tayamum? bukan, ini ada zon apa enggak? Ada persangkaan nanti akan ada air. Tidak. Nanti akan ada air. Kalau tidak ada persangkaan tidak. Tapi kalau ada persangkaan, ya kalau ada persangkaan nanti akan ada air. Cuma kapan ya nggak tahu. Tapi akan ada air. Akan ada air. Maka tetap dia saat itu tetap harus tayamum karena untuk menghormati waktu sholat. Jangan sampai di waktu sholat dia tidak melaksanakan sholat. Gitu. Nah, jadi pada kasus yang dia memang tidak yakin, saya nggak tahu ini apakah nanti ada air apa enggak, kayaknya nggak akan mungkin ada air, ya tidak diulangi. Tapi kalau ada zon itu persangkaan, ya menyangka mungkin sekarang sih kayaknya nggak ada, tapi kalau saya berjalan ke sana ada kemungkinan. Tapi kalau menuju ke sana, nanti waktu sholat habis dulu. Nah, kalau begitu tetap dia harus tayamum, sholat, dan nanti kalau sudah ketemu air, ya dia harus mengulangi lagi, berwudu dan mengulangi sholat. Tapi dia tidak dosa. Beda dengan, ngapain saya sholat? Ngapain saya tayamum, saya sholat, nanti juga kalau ada air nanti harus sholat lagi, nanti aja. Beda. Dosa dia. Karena dia membiarkan ada waktu sholat yang seharusnya dia sholat, dia mengabaikan. Padahal dia bisa. Tidak ada air, ya ada debu, tidak ada debu, ya sudah. Nggak apa-apa kan. Ada alternatif namanya faqidut tahurain. Sholat, dia tidak berwudu, tidak juga tayamum. Mau wudu tidak ada air, mau tayamum tidak ada debu yang suci. Sudah, dia harus sholat. Dia harus sholat. Sholatnya apa? Lihurmatil waktu, untuk menghormati waktu. Jangan sampai dia mengabaikan waktu sholat. Seperti itu Mas Ari kira-kira. Jadi ada dua kasus. Pertama, seandainya dia ada prasangka ada air, berarti nanti saat ketemu air, walaupun sudah datang waktu sholat yang berbeda, tetap sholat yang tadi dengan tayamum dikerjakan ulang. Kalau dia berprasangka ada air. Betul. Tetapi kalau yang kasus kedua, jika memang dia merasa sampai 1 hari ke depan pun kayaknya nggak ada air, itu saat berganti waktu sholat, ketemu air gimana? Nggak wajib berarti? Ya wajib kalau memang dia nggak yakin. Saya nggak yakin Allah alam kapan misalkan. Ya dia tidak wajib. Gitu Ya, Mas Ari. ya kayaknya cukup sih. Udah kayaknya kan. Baik Mas Ari, Allah alam ya, Allah yang maha tahu. Dan kalaupun jawaban saya kurang berkenan, mohon dimaafkan. Insya Allah kita saling mengoreksi, kita saling menyamakan persepsi. Itu yang sepengetahuan saya. Allah muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.